Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, mengingatkan agar kalian semua tetap berada di rumah, tetap menjaga kebersihan. Apabila kalian terpaksa harus keluar dari rumah, silahkan kalian menggunakan masker dan membawa hand sanitizer. Ini semua bertujuan untuk membantu memutus penyebaran rantai COVID-19. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sistem pertidaksamaan dua variabel linier kuadrat. Kompetensi dasar pada pembelajaran ini yaitu 3.4.3 memberikan contoh dan bukan contoh pertidaksamaan dua variabel. 3.4.4 menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel linier kuadrat. 4.4.3 menyajikan contoh sistem pertidaksamaan dua variabel. 4.4.4 menggambar grafik sistem pertidaksamaan dua variabel linier kuadrat. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada kesempatan kali ini yaitu diharapkan peserta didik dapat menentukan contoh sistem pertidaksamaan dua variabel linier kuadrat. Peserta didik dapat membedakan sistem pertidaksamaan dua variabel linier kuadrat. Peserta didik dapat menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel linier kuadrat. Peserta didik mampu menyajikan sistem pertidaksamaan dua variabel. Dan juga peserta didik dapat menggambar daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel linier kuadrat. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai pertidaksamaan linier dua variabel dan juga pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, sebelumnya juga kalian sudah menemukan soal seperti ini. Gambarlah grafik fungsi pertidaksamaan linier dua variabel 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 6 untuk mencari daerah penyelesaiannya. Dan juga gambarlah grafik fungsi pertidaksamaan kuadrat dua variabel y kurang dari sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 4 untuk mencari daerah penyelesaiannya. Tentu saja untuk mencari ini kita semua sudah paham ya, karena di sini pertidaksamaannya cuma ada satu aja. Ya. Oke. Lalu bagaimana kalau tipe soalnya seperti ini? Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan y lebih dari sama dengan 4x dikurangi x kuadrat dan x ditambah y kurang dari sama dengan 6. Kita lanjutkan dulu. Baiklah, kita mengingat kembali langkah menemukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel dan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Untuk menggambar grafik fungsi pertidaksamaan linier dua variabel yang bentuknya y bintang px plus q, yang artinya bintang ini merupakan tanda pertidaksamaan. Bisa lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, maupun kurang dari sama dengan. Yaitu yang pertama, mengubah bentuk pertidaksamaan linier dua variabel menjadi persamaan linier dua variabel. Kemudian kita ambil dua titik sembarang yang memenuhi persamaan garis. Kemudian kita hubungkan dua titik sembarang tersebut dan kita lakukan uji titik dan mengarsir daerah penyelesaian fungsi y bintang plus px plus q. Kemudian untuk menggambar grafik fungsi pertidaksamaan kuadrat dua variabel, yang pertama yaitu mengubah bentuk pertidaksamaan kuadrat dua variabel menjadi persamaan kuadrat dua variabel. Kemudian kita menentukan titik potong terhadap sumbu x, yang artinya y sama dengan 0. Kemudian menentukan titik potong terhadap sumbu y, yang artinya x sama dengan 0. Kemudian menentukan titik puncak dengan rumus min b per 2a, fungsi dari min b per 2a. Kemudian menentukan beberapa titik bantu. Ambil sembarang x, kemudian disubstitusikan ke fungsi sehingga diperoleh nilai y. Kemudian kita hubungkan titik-titik tersebut. Dan yang terakhir kita lakukan uji titik dan mengarsir daerah penyelesaian fungsi.
Oke, materi yang akan kita pelajari yaitu memahami konsep sistem pertidaksamaan dua variabel, kemudian memahami ciri-ciri sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat, dan yang terakhir adalah langkah-langkah mencari daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat. Oke, yang pertama memahami konsep sistem pertidaksamaan dua variabel. Oke, di sini pada kegiatan 1 terdapat tabel 1.1 yaitu mengenai tabel contoh dan non-contoh sistem pertidaksamaan dua variabel. Untuk contoh sistem pertidaksamaan dua variabel yaitu ini. Ada 1 sampai 5, kemudian yang bukan contoh itu 1 sampai 4. Silakan diamati terlebih dahulu. Baiklah, setelah kalian amati tabel 1.1 mengenai contoh dan non-contoh sistem pertidaksamaan dua variabel, kurang lebih akan muncul pertanyaan seperti ini. Apakah sistem pertidaksamaan selalu ditandai dengan tanda buka kurawal? Kemudian, apakah sistem pertidaksamaan terdiri dari dua atau lebih pertidaksamaan? Kemudian, apakah sistem pertidaksamaan dapat memuat pertidaksamaan linier maupun pertidaksamaan kuadrat? Dan yang terakhir, apakah cara menemukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan sama dengan mencari daerah penyelesaian pertidaksamaan yang lain? Yang dimaksudkan di sini adalah apakah mencari penyelesaian sistem pertidaksamaan ini akan sama dengan mencari penyelesaian dari pertidaksamaan seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, kita tuliskan perbedaan antara contoh dan non-contoh setelah kita mengamati tabel 1.1 ini. Nah, pada kolom contoh ditulis dengan tanda-tanda buka kurawal yang artinya terdapat lebih dari satu pertidaksamaan dalam masalah tersebut. Jadi di sini kalau kita lihat contoh yang di sini pasti setelah ditandai dengan tanda buka kurawal ini pasti terdapat dua atau lebih pertidaksamaan. Kemudian yang kedua itu yang di sini itu terdiri dari linier, pertidaksamaan linier maupun pertidaksamaan kuadrat. Nah, sedangkan yang bukan contoh itu tidak terdapat tanda buka kurawal, kemudian hanya terdiri dari satu jenis pertidaksamaan saja. Nah, dari hasil penulisan perbedaan antara contoh dan non-contoh ini, kita simpulkan mengenai definisi sistem pertidaksamaan dua variabel dari karakteristik perbedaan contoh dan non-contoh tabel 1.2. Kesimpulannya adalah bahwa sistem pertidaksamaan dua variabel adalah sistem pertidaksamaan yang terbentuk dari dua atau lebih pertidaksamaan. Kemudian memahami ciri-ciri sistem pertidaksamaan dua variabel linier kuadrat. Oke, kalau tadi tuh sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, sekarang sistem pertidaksamaan dua variabel namun linier kuadrat. Nah, tadi yang sudah kita tuliskan dalam tabel ini ya, ciri-cirinya. Kemudian untuk sistem pertidaksamaan dua variabel linier kuadrat, ciri-cirinya hampir sama, yaitu dituliskan dengan tanda buka kurawal yang artinya terdapat lebih dari satu pertidaksamaan dalam masalah tersebut. Kemudian terdapat dua atau lebih pertidaksamaan. Kemudian terdiri dari pertidaksamaan linier dua variabel dan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Jadi untuk sistem pertidaksamaan dua variabel linier kuadrat nanti bentuknya akan sehingga sistem pertidaksamaan linier kuadrat adalah sistem pertidaksamaan yang terbentuk dari dua atau lebih pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan kuadrat. Bentuk umum sistem pertidaksamaan linier kuadrat adalah Y bintang AX kuadrat ditambah BX ditambah C dan Y bintang PX ditambah Q.
dengan bintang adalah tanda pertidaksamaan. Nah, ini merupakan bentuk umum dari sistem pertidaksamaan linier kuadrat yang terdiri dari pertidaksamaan linier dan juga pertidaksamaan kuadrat. Nah, nanti apabila kita menemui sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat, maka sistem ini dia hanya terdiri dari pertidaksamaan kuadrat saja. Namun, pertidaksamaannya itu bisa 2, 3, 4, atau berapapun. Seperti itu. Yang ketiga, langkah-langkah mencari daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel linier kuadrat. Kegiatan 2. Oke, ini ada contoh. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan Y lebih dari X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8 dan X ditambah Y kurang dari sama dengan 3. Langkah 1, kita menggambar grafik fungsi pertidaksamaan kuadrat dua variabel terlebih dahulu. Nah, untuk menggambarnya, kita rubah dulu bentuk pertidaksamaan ini menjadi bentuk persamaan. Kemudian setelah itu, kita menentukan titik potong terhadap sumbu Y, yang artinya X-nya sama dengan 0, maka kita peroleh Y sama dengan negatif 8. Dan kita menentukan titik potong terhadap sumbu X, yang artinya Y sama dengan 0, maka kita peroleh X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8. Kita faktorkan, dan kita peroleh X sama dengan negatif 4 atau X sama dengan 2. Selanjutnya kita mencari titik puncaknya dengan rumus X sama dengan min B per 2A. Nah, dari persamaan ini kita peroleh bahwa B itu adalah negatif 2 dan A-nya adalah 1. Sehingga kita substitusikan X sama dengan min dikali negatif 2 per 2 dikali 1. Sehingga X-nya adalah 1. Nah, X sama dengan 1 ini kita substitusikan ke dalam persamaan ini. Sehingga kita peroleh Y-nya sama dengan negatif 9. Sehingga kita peroleh titik-titiknya yaitu ini yang sudah termuat dalam tabel. Kemudian kita uji titik. Nah, untuk uji titik ini kita ambil sembarang titik M, N. Misalkan aku ambil titik 1,1 di sini. Kemudian 1,1 kita substitusikan ke pertidaksamaan yang tadi kita gambar. Nah, kemudian diperoleh pernyataan bahwa 1 lebih dari negatif 9 dan ini benar. Maka karena tadi aku ambil titik di sini dan itu benar, maka daerah yang ada titik itu kita arsir. Langkah 2, kita menggambar grafik fungsi pertidaksamaan linier dua variabel yang bentuknya X ditambah Y kurang dari sama dengan 3. Nah, jangan lupa untuk menggambar grafik ini kita rubah dulu menjadi bentuk persamaan. Jadi X ditambah Y sama dengan 3. Nah, kemudian kita menentukan titik potong terhadap sumbu Y yang artinya X sama dengan 0 sehingga kita peroleh Y sama dengan 3 dan kita menentukan titik potong terhadap sumbu X yang artinya Y sama dengan 0 sehingga X-nya sama dengan 3. Titiknya ini kemudian kita lakukan uji titik. Kita ambil sembarang titik M, N, misal 1,2, kemudian kita substitusikan ke pertidaksamaan ini. Sehingga diperoleh pernyataan bahwa 3 kurang dari sama dengan 3, dan itu benar. Maka kita peroleh gambar. Nah, kemudian dari gambar yang tadi, yang pertama, grafik pertidaksamaan kuadrat dua variabel yang ini dan grafik pertidaksamaan linier dua variabel yang ini kedua gambar ini kita gabungkan sehingga kita peroleh, nah, daerah yang termuat dua arsiran yang inilah yang merupakan sebagai solusi sistem pertidaksamaan dua variabel. Jadi irisan dari kedua grafik tadi merupakan solusi sistem pertidaksamaan dua variabel. Dan himpunan yang berada di sini, titik-titik ini merupakan daerah solusi atau daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan tersebut. Nah, tadi kita sudah mengerjakan soal dan juga pembahasannya. Sekarang
ada soal latihan. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan Y lebih dari sama dengan 4X dikurangi X kuadrat dan X ditambah Y kurang dari sama dengan 6. Ini merupakan merupakan soal latihan yang tadi termuat dalam bagian motivasi yang berada di depan tadi. Oke, ini kunci jawabannya. Kita peroleh titik-titiknya yaitu 0,0, kemudian 4,0 dan 2,4. Sehingga kita peroleh grafiknya seperti ini. Ya, tadi kita ambil titiknya di sini, ternyata pernyataannya salah, maka yang diarsir yang bagian luar. Kemudian yang di sini kita peroleh titiknya itu 0,6 dan juga 6,0 dan juga 1,2. Nah, di sini waktu kita melakukan uji titik, pernyataannya benar. Maka nanti pada daerah yang memuat 1.2 yang diarsir. Nah, diperoleh ini. 1.2-nya di sini ya, jadi yang diarsir di sini. Oke, dari kedua grafik tadi, kita peroleh gambar seperti ini. Nah, yang gambarnya biru, apa ya ini ya, terang agak gelap gitu. Ini merupakan daerah penyelesaiannya nih. Oke, kemudian kesimpulan mengenai langkah-langkah menemukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan, yaitu yang pertama menggambar grafik pertidaksamaannya dulu. Nah, karena tadi kita itu pertidaksamaan dua variabel linier kuadrat, maka kita menggambarnya grafik pertidaksamaan linier maupun grafik pertidaksamaan kuadrat. Kemudian kita lakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian dari masing-masing pertidaksamaannya. Kemudian kita cari atau menentukan irisannya. Nah, irisan tersebut merupakan daerah penyelesaian atau solusi dari sistem pertidaksamaan dua variabel tersebut. Dan himpunan titik-titik yang terdapat dalam daerah irisan dari semua daerah penyelesaian pertidaksamaan merupakan daerah himpunan penyelesaian atau DHP dari sistem pertidaksamaan. Oke, kesimpulan pembelajaran pada hari ini yang pertama, sistem pertidaksamaan linier kuadrat adalah sistem pertidaksamaan yang terbentuk dari dua atau lebih pertidaksamaan. Bentuk umum sistem pertidaksamaan linier kuadrat yaitu Y bintang AX kuadrat ditambah BX plus C, yang artinya ini merupakan pertidaksamaan kuadrat dua variabel, dan yang di bawahnya adalah Y bintang PX plus Q yang merupakan bentuk dari pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, ini untuk bentuk sistem pertidaksamaan ini boleh dibolak-balik, maksudnya yang di atas boleh yang pertidaksamaan kuadrat dulu, baru yang di bawah pertidaksamaan linier, atau yang di atas itu pertidaksamaan linier dan yang di bawah pertidaksamaan kuadrat, boleh dibolak-balik. Kemudian, solusi sistem pertidaksamaan dua variabel adalah irisan dari pertidaksamaan yang membentuk sistem tersebut. Kemudian, grafik penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dua variabel adalah himpunan titik-titik yang mewakili semua penyelesaian tersebut. Dan himpunan titik-titik itu disebut sebagai daerah himpunan penyelesaian atau DHP. Dan yang keempat adalah langkah-langkah menyelesaikan sistem pertidaksamaan dua variabel linier kuadrat, yaitu menggambar grafik pertidaksamaan dari grafik pertidaksamaan linier dan juga grafik pertidaksamaan kuadrat. Kemudian melakukan uji titik, menentukan daerah penyelesaian dari masing-masing pertidaksamaan, kemudian menentukan irisannya sebagai solusi dari sistem pertidaksamaan dua variabel, dan yang terakhir adalah himpunan titik-titik yang terdapat dalam daerah irisan dari semua daerah penyelesaian pertidaksamaan merupakan daerah himpunan penyelesaian atau DHP dari sistem pertidaksamaan tersebut. Nah, ini ada tugas, silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan via email, nanti akan saya kirimkan emailnya kepada ketua kelas. Untuk LKPD bisa diakses melalui link ini, dan saya cukupkan
untuk pembelajaran pada kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.